Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Om Ian PAI. Pada kesempatan kali ini, Om Ian PAI menyediakan video pembelajaran, pembahasan soal latihan, persiapan penilaian sumatif akhir jenjang SD. Pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 6 tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Semoga dengan video ini dapat membantu siswa dan siswi nantinya dalam menjawab soal-soal penilaian sumatif akhir jenjang SD pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Baik, sebelum ke pembahasan, silahkan bagi kalian yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Soal yang pertama, perhatikan tabel berikut. Pasangan ayat, arti, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tabel ayat dari Quran Surat Al-Ma'un adalah titik-titik. Di sini kita harus memasangkan ayat, arti, dan perilaku yang sesuai dengan yang ada pada pilihan ganda di sini. Kita coba bahas nomor 1 ini dari A dulu ya. 1A di sini allazina hum ang sholatihim sahun. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Salah ya. Harusnya itu arti dari ayat ini yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Maka yang A ini salah. Baik, kita lanjut yang B. 1BG. 1. Allazina hum ang sholatihim sahun. B ya. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang ini juga salah. Mari kita lanjut ke yang C. 1C. Allazina hum ang sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang berbuat riya. Ini pun belum tepat ya. Dan yang jelas pasti ini jawaban yang benar adalah yang D. Mari kita cek. Allazina hum ang sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maka perilakunya itu yang F. Ketika orang yang lalai dari sholatnya, maka harus melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, ini udah betul ya. Mari kita lanjut yang 2. CE. Allazina hum yuraun. C yaitu orang-orang yang berbuat riya. Perilakunya rendah hati dan tidak mengharapkan pujian. Baik, yang tiganya 3AH. Fazalikal lazi yadu'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan perilakunya kita harus mengasihi anak yatim. Kemudian yang terakhir 4BG wala yahuddu ala tu'amil miskin. Artinya dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Perilaku di sini yaitu kita harus berbagi makanan untuk berbuka puasa. Baik, anak-anakku sekalian, berarti jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut nomor 2. Perhatikan penggalan ayat Al-Quran berikut. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minad dhanni. Perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut adalah A. Bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. B. Tidak berprasangka buruk kepada orang lain. C. Menjauhi sikap permusuhan antar sesama. D. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Baik, di sini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Maka perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut yaitu kita harus menjauhi prasangka. Di sini yang B tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke nomor yang ketiga.
Perhatikan beberapa ketentuan wudhu berikut. 1. Membasuh muka. 2. Mumayyiz atau tamyiz. 3. Bersih dari haid atau nifas. 4. Membasuh sebanyak 3 kali. 5. Membaca doa setelah wudhu. Syarat wajib wudhu ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5. Coba perhatikan. Di sini ada 4 syarat wajib wudhu. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yaitu kemampuan membedakan sesuatu atau anak yang telah mencapai daya pikir ini disebut mumayyiz. 3. Bersih dari haid dan nifas. Dan yang keempat, bersih dari sesuatu yang menghalangi air meresap ke kulit. Jika salah satu syarat wajib ini tidak terpenuhi, maka wudhunya tidak syah. 2 dan 3 ini ternyata ada di jawaban yang di B. Maka kita yakini bahwa yang B ini adalah jawaban yang benar. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan tabel gambar sholat dan keterangannya berikut. 1A, 2B, 3C, 4D. Dan di sini ABC-nya ada bacaan dan juga ada arti. Kemudian yang sebelah kirinya ini ada gerakan. Jadi pasangan yang tepat pada tabel tersebut adalah ini harus sesuai antara gerakan dengan bacaan. Mari kita coba dari yang A dulu. 1D. 1 ini gerakan sujud. D-nya adalah takbiratul ihram. Salah ya? Oke, kita lanjut ke yang B. Nggak usah dilanjutkan anak-anak, karena jelas yang 1D ini udah salah. Yang B. 1B. Gerakan sujud masih. Nah, bacaannya ini benar nih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang amat tinggi lagi amat terpuji. Kita lanjut ke 2C-nya. Ini adalah gerakan ketika ruku. 2C, bacaan ruku. Sesuai ya? Kemudian 3D ini mengangkat kedua tangan. D. Takbiratul ihram, betul. Dan yang 4A yaitu bacaan iktidal. Maka jawaban yang benar adalah B. Kita nggak usah mencari jawaban yang lainnya lagi kalau memang kita sudah yakini bahwa yang B ini adalah benar. Untuk bisa menghemat waktu juga ya anak-anak. Kita lanjut nomor 5. Sedekah termasuk ke dalam salah satu amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sedekah bahkan sangat utama dikerjakan karena manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh pemberi, tapi juga dirasakan orang lain. Berikut ini manfaat amalan yang dirasakan oleh penerimanya adalah A. Meringankan beban ekonomi. B. Menyembuhkan penyakit. C. Memperbanyak rezeki. D. Mensucikan jiwa. Ini ada penjelasan bahwa penerima sedekah akan memperoleh manfaat dari pemberian orang lain. Manfaatnya dapat bersifat lahir dan batin. Bersifat lahir karena dapat meringankan beban dan mencukupi kebutuhan hidup si penerimanya. Sedangkan manfaat sedekah yang bersifat batin adalah dorongan psikologis. Maka di sini sudah kita garis bawahi untuk manfaat amalan tersebut yang dirasakan oleh penerimanya, yaitu
mampu meringankan beban dan mencukupi kebutuhan hidup. A ya jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan beberapa perilaku berikut. 1. Selalu berbuat baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. 2. Menghindari perilaku riya karena merugikan diri sendiri dan orang lain. 3. Memelihara dan memanfaatkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. 4. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari perbuatan dosa. Pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Khaliq terdapat pada nomor Al-Khaliq, yaitu merupakan salah satu dari Asmaul Husna yang memiliki arti yang Maha Pencipta. Jumlah Asmaul Husna ada 99 nama yang baik. Kita lanjutkan bahwa pengamalan perilaku yang sesuai adalah 1. Kita coba cek, selalu berbuat baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Nah, ini ada pencipta, ini ada ciptaan ya. Ini kita bisa kasih tanda yang satu ini bisa dikatakan benar. 2. Menghindari perilaku riya karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Belum ya. 3. Memelihara dan memanfaatkan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ada ciptaan kembali ya, Nana. Nah, saya kasih tanda lagi. 1 dan 3. Kita cek di pilihan gandanya, ternyata 1 dan 3 itu ada. Nah, maka kita jawabannya adalah D, 1 dan 3. Kita ke soal berikutnya. 7. Arif senang berbagi baik rezeki maupun ilmu pengetahuan. Dia suka memberikan sedekah untuk orang yang tidak mampu, senang membantu teman atau saudara ketika mereka membutuhkan. Sikap yang dilakukan Arif sesuai dengan Asmaul Husna, yaitu A. Al-Alim, B. As-Sami, C. Al-Wahhab, D. Al-Hakim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. As-Sami, Allah Maha Mendengar. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi karunia kepada hambanya. Al-Hakim artinya Allah Maha Bijaksana. Dijelaskan bahwa Arif itu berbagi baik rezeki maupun ilmu pengetahuan. Dia juga sering bersedekah. Maka Asmaul Husna yang kita pilih di sini adalah C. Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi kepada hambanya, begitupun seperti Arif yang suka memberi, berbagi kepada orang lain. C ya, Al-Wahhab. Nomor berikutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Amir selalu menyapa gurunya dengan mengucapkan salam. 2. Heru mengucapkan selamat kepada temannya yang juara kelas. 3. Salamah senantiasa mengucapkan salam sebelum masuk rumah. 4. Budi mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh muslimah. Contoh sikap saling menghargai ditunjukkan oleh pernyataan nomor bahwa manusia diciptakan dalam ragam suku, bangsa, warna kulit, perbedaan fisik, bahasa, dan lain sebagainya. Tujuannya agar setiap manusia saling melengkapi, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kita coba pilih yang A dulu. 1 dan 2. Amir selalu menyapa gurunya dengan mengucapkan salam. Bukan ya? 2. Heru mengucapkan selamat kepada temannya yang juara kelas. Nah, ini yang nomor 2. Jadi ada kata mengucapkan selamat. Itu contoh sikap saling menghargai. Baik, kita cek yang 3.
Salamah senantiasa mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Ini mengucapkan salam ya, bukan seperti yang tadi ini mengucapkan selamat. Kemungkinan yang 4 ini benar. Budi mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh muslimah. Nah, ini ketika kita mendengarkan pendapat ya, kemudian kita mengucapkan selamat, itu berarti kita telah bersikap saling menghargai terhadap orang lain. Maka jawaban yang benar adalah 2 dan 4, D. Berikutnya, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada ridho orang tua. Orang tua telah membesarkan, merawat, dan mendidik kita. Kasih sayang mereka tidak akan terbandingkan dengan apapun. Maka kita harus selalu hormat dan sayang pada mereka. Perilaku yang sesuai dengan deskripsi di atas adalah: A. Fatimah bersama ayah dan ibu pergi berlibur ke kampung halaman. Kayaknya bukan ya. B. Halimah mencium tangan orang tuanya sebelum berangkat sekolah. C. Aminah menyerahkan surat undangan dari sekolah kepada orang tuanya. Ini contoh perilaku amanah ya. D. Sakinah menceritakan apa adanya tentang hasil ulangan kepada orang tuanya. Ini menceritakan bahwa Sakinah jujur. Yang C ini amanah. Yang B ini adalah rasa hormat kepada orang tua dan sayang pada orang tua. Nah, ini ada ya, selalu hormat dan sayang pada orang tua. Maka mencium tangan orang tua di sini merupakan salah satu kita hormat kepada orang tua. Jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 10, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Harun bersahabat dengan teman-temannya yang berbeda suku dan agama. 2. Arman mengunjungi sahabatnya yang dirawat di rumah sakit. 3. Ahsan mengajak teman-temannya untuk mendoakan daerah yang terkena musibah. 4. Hamid tetap bersahabat dengan Amar meskipun berbeda pendapat. 5. Rahman mempersilahkan temannya untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Perilaku toleran dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan pada nomor. Nah, ini ya. Toleransi adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik. Sikap toleransi ini membiarkan orang lain mempunyai pendapat yang berbeda dari kita. Pada hakikatnya, toleransi menjadi sebuah kesadaran untuk menerima dan menghargai perbedaan. Oke, kita coba cek yang 1. Harun bersahabat dengan teman-temannya yang berbeda suku dan agama. Ya, betul. Jadi bersahabat itu salah satu toleransi kita pada orang lain ya. 2. Arman mengunjungi sahabatnya yang dirawat di rumah sakit. Nomor 2 ini bukan toleransi ya. Ini merupakan sikap simpati kita terhadap orang lain karena mungkin kasihan, seperti itu. Jadi yang ada nomor 2-nya, A dan D ini kita tandai, mungkin ini kurang tepat juga ya. Ini belum. Kita cek yang tanpa nomor 2. Nomor 3 dulu nih. Ahsan mengajak teman-temannya untuk mendoakan daerah yang terkena musibah. Ini juga yang 3 ini merupakan bentuk rasa simpati kita terhadap orang lain. Jadi yang ada 3-nya berarti ini juga kita tandai kurang tepat. Tapi kita tetap harus cek yang 4 dan 5-nya ini belum ya. Hamid tetap bersahabat dengan Amar meskipun berbeda pendapat. Nah, ini ya. Pendapat ini tadi ada ini. Pendapat ya. Nah, mempunyai pendapat yang berbeda dari kita. Kemudian Rahman mempersilahkan temannya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Pilih jawaban yang benar adalah yang C.
selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian, siapapun yang menonton video ini. Semoga pembahasan soal latihan persiapan penilaian sumatif akhir jenjang SD bisa membantu kalian semua ketika ujian. Ini adalah part yang pertama, sesi yang pertama. Insya Allah akan dilanjut di waktu berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silakan komen saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.